Kemudian yang kedua daripada adab-adab di dalam berwudu. Sudah kemarin pada pertemuan yang lalu kita membicarakan tentang adab-adab di dalam berwudu, yang mana yang pertama yaitu adalah jangan berkata-kata di ketika berwudu selain daripada doa dan zikir. Nah, maka daripada itu hendaklah kita di dalam berwudu itu kita ingat dengan Allah, dan selain ingat dengan Allah kita berdoa kepada Allah, dikarenakan doa di dalam ibadah itu mustajab. Doa di dalam ibadah itu adalah mustajab. Setelah ibadah itu mustajab. Makanya imbah ajan apa? Dianjurkan untuk berdoa. Di dalam sembahyang ada doanya. Dan begitu juga imbah sembahyang ada doa. Nah, itulah semalam itu makna daripada doa mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah, intisarinya ibadah. Dan bahkan di dalam kitab fikih as-salatu lugatan ad-doa. Sembahyang itu secara logatnya adalah doa, ada yang begitu. Jadi doa itu penting, karena kita hamba mesti meminta kepada Allah yang Maha Baisi. Kita kada berisi apa-apa, minta lawan Allah Subhanahu wa taala yang berisi segala-galanya. Yang kedua yaitu adalah mualat. Mualat artinya berturut-turut membasuh antara anggota wudu. Jangan sampai kering anggota yang dibasuh baru membasuh anggota yang sesudahnya. Nah, itu arti mualat. Jadi arti mualat itu adalah membasuh anggota yang kita basuh itu berkelanjutan dengan tidak berpisah lama. Jadi kita membasuhnya tidak terpisah lama. Kada kaya nang menurut cerita kan, makan di sapala, minum di Barawa, bahiranya di Danau Panggang. Ada orang berpisah, makan di sapala, minum di Barawa, bahiranya di Danau Panggang. Jujur aja, jurai. Ini makan di rumahnya di sapala sambil menghadang kapal. Baru kita tinggal kada ingat lagi karena bagasak-gasak kebuat kapal. Yang di kapal, kapalnya singgah di Barawa, nukar minyak. Nukar apa? Nukar juga seorang banyak minum di kapal. Itu jadinya kan makan di sapala, minum di Barawa. Mbah itu pulang terus perjalanan teguring. Datang sampai ke danau digarak orang sampai sudah. Mbah sampai apa Mbah guring naran parta kanyangan. Maka ujung-ujungnya Mbah bangun daripada guring, datang ke Danau Panggang, kada langsung mencari taksi, kada mencari apa-apa, kada mencari tukaran kada, tapi apa langsung ke WC. Anak bakam bahira tadi. Jadi bahira di Danau Panggang. Ujung-ujung salah zaman di Danau Panggang bahira di dalam WC atau di jamban. Kan di Danau Panggang. Di WC-nya mau di Danau Panggang tung-tung kada juga. Nah, jadi itu tuh. Jadi kadang kayak itu tuh, berwudu tuh kadang berpisah-pisah lama, ada sampai kering. Kadang berwudu di RT 1, membasuh muka, membasuh tangan di RT 2, membasuh apa lagi, menyapu kepala di RT 3, menyapu telinga di RT 4, membasuh kaki di RT 5, kadang kayak itu tuh. Itu kadang berturut-turut, itu kadang mengamalkan sunnah. Ada mengamalkan sunnah. Maka pepalingan daripada sunnah ini, pepalingannya adalah makruh. Jadi kita pada mengerjakan sunnah itu makruh aja. Tapi makruh itu kan dibenci, jangan jangan digawi. Nah, jadi kita pada mengerjakan sesuai sunnah, otomatis kita tergawi nang makruh di dalam itu. Kada apa-apa, kada berdosa kada. Cuma amun meninggalkan makruh artinya mengerjakan sunnah, maka jadi pahalanya itu bertambah.
apa wajib plus sunnah, wajib plus sunnah. Nah itu ukurnya. Jadi berwudu di situ berwudu jangan di RT 1 berwudu atau RT 2 jangan. Jangan berpisah lama, jangan imbah muka makan dulu hanya lu sudah boleh kan batal ada. Bahkan imbah berwudu makan kan batal. Ada batal. Makan apa aja kada batal. Kecuali makan daging. Nah, itu pun dagingnya daging unta ujar ulama, namanya daging unta. Nah, itu khilafiyah. Ada madahkan batal, ada madahkan kada. Nah, tapi yang ittifaqnya kada batal. Cuma ada sebagian ulama berpendapat bila makan daging unta batal. Nah, mualat ini menurut Imamul Arba'ah, imam yang empat, menurut para imam yang empat itu Abu Hanifah dan Imam Syafi'i membilangkan kada wajib. Di sini kada wajib mualat itu. Jadi sunnah aja. Bujur sidin kada wajib, cuma ulama lain daripada imam yang empat tersebut ada yang mewajibkan. Nah daripada imam yang empat itu ada dua imam yang mewajibkan, dua imam yang memadahkan sunnah, dua imam yang memadahkan wajib. Yang memadahkan wajib itu adalah Imam Malik dan Imam Ahmad. Imam Ahmad dan Imam Malik itu beliau membilangkan mualat ini wajib. Kalau Imam Syafi'i dan Abu Hanifah kada wajib, sunnah aja. Jadi khilafiyah. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i, beda pendapat. Tapi Imam Malik sama pendapatnya lawan murid Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i sama dengan Abu Hanifah, gurunya Imam Malik. Jadi kada wajib sunnah aja. Kalau Imam Malik dan Imam Ahmad itu wajib. Nah perbedaan di sini, ini perbedaan yang kita permasalahkan. Kita ikut mazhab Imam Syafi'i, maka kita kerjakan dua sunnah itu, memang double pahalanya. Jadi ikhtilaf ummati rahmatun, ikhtilaf para ulama itu adalah rahmat. Jadi jangan dipermasalahkan. Karena Imam Malik dan Imam Syafi'i ini bukan orang yang sembarangan. Seluruh imam al-arba'ah itu bukan orang sembarangan. Para imam-imam mujtahid itu bukan imam-imam sembarangan. Ilmunya jauh di atas kita. Kalau kita ini ujung kukunya yang bisa ada sawat, ujung kukunya saking mulianya, saking alimnya, saking tingginya. Itu Imam Malik pernah suatu hari Imam Syafi'i ingin bertemu dengan Imam Malik. Lalu bertakun lawan raja, wahai raja, saya ingin bertemu dengan Imam Malik. Kata rajanya, saya tidak berani. Kenapa? Karena luar biasa kewibawaannya Imam Malik, luar biasa ketinggiannya Imam Malik. Sehingga raja tersebut, karena Imam Syafi'i minta terus, sehingga raja tersebut mengantarkan Imam Syafi'i kepada muridnya Imam Malik. Dan betapapun lawan muridnya Imam Malik, Imam Syafi'i, betapapun lawan muridnya Imam Malik, ujar Imam Syafi'i, ulun pengen bertemu dengan Imam Malik, adakah Imam Malik? Pada muridnya, hadang dulu. Lalu ditanyakan kepada Imam Malik, wahai guru, itu di luar di sana ada seseorang yang pengen bertemu lawan bian, anak kecil pengen bertemu dengan bian. Kata Imam Malik, kalau dia pengen bertemu dengan aku, maka aku ini hafal karena apa? Bila hendak bertemu dengan aku, hafalkan waktu terlebih dahulu. Jangan membuang waktuku jadi sih. Ini itu orang soleh, luar biasa. Waktu sudah menjaga waktu. Jadi sehingga kada mau menerima tamu sembarangan. Nah, sehingga tamu-tamunya pun diperhatikan saja. Kecuali boleh apa? Boleh bertemu kecuali asalkan hafal Muwatta. Sehingga ditanya oleh muridnya tadi, kalau engkau ingin bertemu dengan Imam Malik, maka hafalkan dulu terlebih dahulu Muwatta. Lalu ujar Imam Syafi'i, saya sudah hafal Muwatta. Sudah hafal Muwatta. Nah ini luar biasanya. Imam Syafi'i luar biasa, Imam Malik pun luar biasa, sama pada harap. Imam Malik itu beliau kalau di Mekah, di Madinah, beliau itu di Mekah, di Madinah berjalan tuh pada bisa bersandal. Kan mau bersandal.
Kenapa? Adabnya Sidin luar biasa, akhlaknya Sidin luar biasa. Ya, bah guru lewat di muka rumah keguruan, turun dari sepeda, di apa? Jadi turun dari bersepeda, kada ditinjak tuh sepedanya. Bah guru sekumpul. Imam Malik berjalan di Mekah, di Madinah kada mau bersandar. Kenapa? Karena tempat tersebut pernah dijajah oleh Nabi. Jadi kada wani Sidin membakasi tempat yang dijajah oleh Nabi dengan sandal beliau. Itu Imam Malik. Dan niatan kedua bagi Imam Malik adalah mengambil berkah Nabi. Nah, itu luar biasa Imam Malik. Jadi bukan orang sembarangan, orang yang hebat, orang yang alim lagi amil, bujur-bujur alim, bujur-bujur amil. Kalau kita nih harap aja apa ilmunya pesutur aja lah pesudur kita kan. Kemudian yang ketiga, jangan berlebihan. Kalau yang orang belum lagi. Kalau yang orang yang dawam masih yang kedua. Kalau orang yang dawamul hadas, nah ini wajib mualat. Nah, mazhab Imam Syafi'i juga. Ini kalau yang orang daimul hadas, dawamul hadas, orang yang pengantutan, orang yang kada isbah kami, itu bilanya berwudu wajib mualat. Kada boleh berpisah-pisah. Kada boleh mandak lawas. Yang ketiga, jangan berlebihan memakai air wudhu, karena memakai air wudhu kalau yang berlebihan itu makruh hukumnya. Yang keempat, mendahulukan kanan baru kiri. Wallahu a'lam bishawab. Kita yang di sini jadi kita bagaimana kita.